yang bercerai, ya. Suami istri yang bercerai, kemudian dia punya harta. Ini yang jadi masalah ini kan punya harta. Itu bukan naon mengespektasinya. Suami istri yang bercerai, kemudian dia punya harta, bagaimana status hartanya? Kan gitu ya. Status hartanya harus musyawarah. Intinya mah di situ aja. Harus musyawarah antara suami dengan istri terkait dengan harta yang pernah dimiliki bersama-sama. Ya, ini berusung Pak, lamun suaminya ditewak, dijadikan catatan, dijadikan terdakwa atau tersangka oleh polisi, kejaksaan ataupun koruptor KPK, maka si istri dan ibu, tamat sanes hasil korupsi, tamat tas abdi menang meli abdi, kan ayeuna keur punya anu korupsi gede teh Bu, anu pamajikanna artis, nyalah nyaho ibu-ibu teh kan eta si eta. Begitu digugat dan disita, nah disita oleh negara, oleh kejaksaan, dia lapor bahwa itu hartanya 38 tas mewah itu bukan dari suaminya. Terus disahak. Itu katanya dari dirinya. Ingat Bapak Ibu, harta seorang perempuan ketika sudah menikah, dia sudah bergabung dengan harta suaminya. Lamun daek jadi istrina. Itu aja masalah. Kan akhirnya loba nu pamajikan awewe nu kawin tapi nggak rasa jadi pamajikan. Dengan rasa jadi istri tonggoro kudus mengikuti tata tertib tindak lanjut. Nu penting mah cari status sungkul. Ya, saya kan punya penghasilan, tapi saya pengen status. Akhirnya menikahlah dengan Bapak Profesor Doktor Teguh. Nah, gitu ya. Supaya non abdi mah istri profesor. Kan gitu ya. Akhirnya gitu Bu. Ya. Nah, terus berikutnya apa yang terjadi? Kalau seandainya cerai, maka harus ada musyawarah. Musyawarah teh bisa nganduaan, bisa ayat tiluan, bisa opatan, bisa banyak. Tapi prinsipnya harus ada hitam putih bahwa apa yang dimiliki sebagai harta itu begini pembagiannya. Ujung-ujungnya biasa nama sampai sekarang menghadirkan notaris, ada pengacara, datang ke pengadilan, dag deg dog, diputus oleh hakim, tok 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 bahwa berpatatang balong belah kaler, terbutatang balong belah kidul, nu tengah-tengah tuh balong gitu Bu ya. Tapi kain dibelah Bu balong nanti Bu, eta lamun pamajikan nangan hiji. Tapi lamun pamajikan leuwih ti hiji, cerai yang satu, maka anu kolot anu ora kudu dikumpulkeun sabab bisa jadi aya hak nu kabawa. Itu Pak. Ya, itu kalau masih hidup cerai. Gimana kalau meninggal dunia? Nah, kalau meninggal dunia aturannya jelas hukum waris. Jadi beda antara cerai dengan yang ditinggal meninggal alias cerai mati. Hukumnya hukum waris. Tapi kalau bercerai itu adalah musyawarah. Harus ada yang mendamaikan, harus ada mediator. Cek bahasa ini nama punya. Nah, kira-kira ayat masalah seperti itu banyak. Ya, terutama urusan-urusan anak, namun urusan barang yang banyak, hartanya yang banyak. Jadi Bapak harus musyawarah. Ya, ya. Perkara musyawarah sewang mau dibikin ke istrina, atau kata istrinya, aku mah tidak butuh harta darimu, silahkan aja, karena hutangmu juga banyak. Beres punya, mana yang menganang-aning, ngenah-ngenah, yang dikawin deui jeung anyar. Gitu ya. Salat. Dasar hukumnya musyawarah. Ya, nggak ada. Kalau di hukumnya nggak ada. Ya. Kalau cerai itu dasarnya untuk membaginya adalah musyawarah, bukan waris. Waris mah kudu aya nu paeh heula. Itu Bapak Ibu ya. Nah, musyawarah ujung-ujungnya kalau tidak bisa kekeluargaan, maka dinaikkanlah jadi hukum acara perdata akibat dari percekcokan. Nah, dibaginya seperti apa? Pasti nanti diceritakan ini dapatnya dari ini dapatnya dari ini dapatnya dari ini. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Termasuk yang harta waris, harta karunun, harta pusaka itu harus dibincangkan. Tidak boleh ada yang ditutupi. Lu bagaimana namanya cerai nggak pernah bertemu lagi? Nah, itu geblengnya manusia. Kali kerkawin mengaributkan kabatur, hayang didatangan aiges cerai memboro-boro. Ributnya mata iblis memberikan penghargaan tertinggi kepada anak buah iblis. Nah,
para jaksa iblis, para polisi iblis, para KPK-nya iblis, termasuk para hakim-hakimnya iblis di negara iblis. Kan punya negara iblis juga, Bu. Iblis itu memberikan penghargaan. Penghargaan tertinggi iblis diberikan kepada siapa? Kepada anak buah iblis yang mampu menceraikan manusia yang sudah menikah. Wah, mata itu dosa pang gede nak, Bu. Padahal iblis lagi menang penghargaan pang gede. Rek gede kumaha dosa nu cerai. Kapan geus hirup, geus paparengan, sudah bersetubuh, geus ngahiji, bahkan geus punya anak. Ribut parebut naon ari sia gitu ya. Makanya saya kalau ada yang cerai itu suka dudukkan bersama apa yang dimaui kalian kan gitu ya. Kenapa? Satu-satunya barang halal, satu-satunya barang halal yang ada di dunia yang tidak disukai Allah adalah talak. Penyebab perceraian itu dijadikannya buktinya sebagai talak. Tidak disukai Allah, tapi halal. Artinya boleh talak itu, tapi tidak disukai. Tetapi di negara iblis, fisik penggoda manusia yang menjadikan manusia itu bisa bercerai, mendapat penghargaan tertinggi. Nah, menang lagi Satya Karya Nugraha dari iblisnya di negeri iblis. Penghargaannya berupa sertifikat iblis. Ya, ditulisnya ngaran iblis, TTD iblis, kan gitu ya. Nah, apakah Ibu pernah memberikan kepada iblis peluang untuk menandatangani? Ini perlu disampaikan karena jarang diketahui, Bu. Sehingga sekarang itu dengan mudahnya orang kawin cerai. Ya, ngarusak. Ngarusak naon? Ngarusak awak, ngarusak diri, ngarusak turunan, ngarusak nanti di akhirat. Apakah tanggung jawab dulu selama di dunia? Kenapa kamu nyerai? Orang yang bercerai, Bapak Ibu nggak pernah jujur hidupnya. Begitu ditanya sama orang, kenapa kamu cerai? Suamiku, nah, kan disebutkan gorengnya. Demikian juga suaminya, kenapa kamu cerai istrimu? Wah, gini, bau dan sebagainya disebut. Padahal kemana kan dinikmati sampai buka anak loba, kan gitu ya. Ayah gitu, Bu. Ayah, masa oke, Bu ya. Dan kasus itu banyak sekali. Gitu, Pak. Jadi prinsipnya musyawarah. Dan musyawarah itu pasti kalau dia niatnya benar di dalam bimbingan Allah. Ya, itu musyawarah. Wasawirhum bil amri ya ahsan. Musyawarahlah di antara kalian tentang sesuatu urusan ya duniawi urusan ya gitu Pak. Cukup. Gimana kalau punya anak? Anaknya untuk siapa? Nah, dibelah lah lamun buka hiji mah ya. Sabelah ke anak. Itulah hukum Nabi Sulaiman dulu ketika ada yang perebut anak. Cana besok tadi orang belah. Ternyata yang ibunya sejati mah tidak mau anaknya dibelah. Kalau ibunya yang palsu, nggak usah belah besok bagi dua sekalian, kan gitu. Tapi ibunya yang sejati jangan. Daripada dia dibelah dibagi dua dan akan mati, aku rela anakku menderita. Aku rela anakku diurus orang lain, biarkan aku menderita. Itulah seorang ibu yang sejati. Sehingga diputuskan oleh Nabi Sulaiman, yang benar adalah ibu yang tidak mau anaknya dibelah. Akhirnya mewek itu karena ternyata bohong. Jadi yang ngaku-ngaku indungna, kemudian merebutnya, kemudian dia mengaku bahwa itu anaknya. Padahal anaknya yang sebenarnya itu terjadi kejadian dia meninggal dunia lebih dulu. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Itu Pak ya. Jadi intinya musyawarah. Baik Bapak Ibu, dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung. Pagi hari ini udara cerah di Kota Bandung, kemudian sehat walafiat, segar bugar, dan hadir juga dari Saung Tahfidz yang ada di Niamaya sana. Ada dari Kang Ikhlas Suhada dari Pasirwangi di Parongpong. Kemudian ada Teh Yulianingsih dari Sukaraja Tasikmalaya, ada Kang Agus Jafar Sidik dari Tanjung Jaya Singaparna Tasikmalaya, ada ini. Oh ya. Kang Ahmad Widiadi dari Cipamokolan, Kota Bandung, ada Ibu Hilda Martina dari Kasupuhan Cirebon, ada Ibu Irin Apriani dari Kanoman Cirebon, ada Ibu Ois Yuliati dari Sumedang Kota,
dan ada Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM bersama kru dan keluarga besar di 107,1 Radio Kilait FM Bandung. Alhamdulillah pagi hari ini kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita akhir surat Asy-Syaffat mulai ayat ke 139. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Yunus laminal mursalin. Inna mursala Idza abaqa ilal fulkil mashhun. فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم ولولا أنه كان من المسبحين walaula sabbihin فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون lalabithu fi badnihi ila yaumi yub'atsun. فنبذناه بالعراء وهو سقيم Fanabadnahu وأنبتنا عليه شجرة من يقطين bihi syajaratam min yaqdin أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون wa arsalnahu ila mi'ati alfi aw آمنوا فمتعناهم إلى حين amalan ilahi فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون fastaqdihim ali rabbikal manatu walahum أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون am khalaqna malaikata innathu wa hum syahidun ألا إنهم من إفكهم ليقولون ala innahum min ifkihim la yaqulun ولد الله وإنهم لكاذبون wa'adallahu innahum أصطفى lakadzibun البنات على البنين astafal banani ala bani ما لكم كيف تحكمون malakum kaifa tahkumun أفلا تذكرون
afala أم tadhakkarun لكم سلطان مبين am lakum sultanum mubin فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين waktu bi kitabikum in kuntum syadiqin وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا waja'alahu bainahu wa baina ولقد jinnati علمت الجنة إنهم لمحضرون immatil jinnatu innakum lamahzurun سبحان الله عما يصفون subhanallahi amma yasifun إلا عباد الله المخلصين illa ibadallahil mukhlasin فإنكم وما تعبدون innakum wa ma ta'budun ما هم عليه بفاتنين ma antum alaihi bifatinin إلا من هو صال الجحيم illa man huwa sholil jahim وما منا إلا له مقام معلوم wa ma mimma illa lahu waqamun ma'lum وإنا لنحن الصافون wa inna wa inna lanahnu وإنا shafun لنحن المسبحون wa inna lanahnu musabbihun وإن كانوا ليقولون wa innahu wa inna لو kanu أن عندنا ذكرا من الأولين anna indana anna indana idram min لكنا عباد الله المخلصين anna ibadallahil mukhlasin فكفروا به فسوف يعلمون fakafaru bihi fasawfa ولقد ta'lamun سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين walaqad sabaqat kamilna lil ibadi mursalin إنهم لهم المنصورون innahum lahum وإن mansurun جندنا لهم wa inna jundana lahumul ghalibun فتول عنهم حتى حين fatawalla anhum hatta hin وأبشرهم فسوف يبشرون wa abshiruhum fausafa tubsiru أفبعذابنا يستعجلون bi azabina فإذا yastawjilun نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين fa idza
nazala bisyatihim fasa'a sabahul Fatawalla munzarin anhum hatta hin. watawallau anhum hatta hin Fabashir fasawfa yubashirun. au absyiru fawsafa yubsiru Subhanal rabbika rabbil izzati amma yasifun. subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun alal mursalin. wassalamun alal mursalin Alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim. Rabbil alamin. Berapa ayat Bapak Ibu yang dibaca? Ayo cepat itu. Nah, banyak yang sudah kita baca hari ini. Dari 139 sampai ayat 182. 62. Jadi berapa, Bu? Alhamdulillah. Ya. Masih bisa ngitung Ibu Bapak. Artinya alhamdulillah bacaan kita 40 sekian ayat ya. Berapa? 9. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu kira-kira banyakkan yang baiknya, yang benarnya apa yang salahnya? Syukur Yang hari sadar. Jangan sampai merasa lebih banyak yang baiknya, tapi justru lebih banyak yang salahnya, sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni kesalahan kita dalam membaca, baik karena kekurangan ilmu ataupun karena kengedulan, karena memang kondisi masing-masing. Ingat bahwa derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena yang sahur sahur Bu, lain cek Bang Haji kata Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Yang miskin jangan bersedih gitu ya. Ayat sama lagu Bang Haji. Ayat Al-Quran nama inna akramakum indallahi atqakum. Jangan lupa Bu, kita bermohon kepada Allah agar diampuni kesalahan-kesalahan kita dalam hal membaca, dan kita diberikan semangat untuk terus berkobar semangat kita untuk terus-terusan belajar membaca Al-Quran sehingga makin hari kualitas bacaan kita makin baik. Derajat manusia di surganya nanti bergantung kepada seberapa banyak manusia itu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Tentunya derajat tertinggi manusia di surganya Allah adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena beliau belajar dan mengajarkan Al-Quran secara sempurna, dimulai dari membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyebarluaskan. Apa yang disebarluaskan? Yang nikmat-nikmat. Bagaimana caranya? Allah lah yang menyempurnakan nikmatnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Kan begitu ya di ayat yang terakhir diturunkan surat Al-Maidah ayat ke-3. Di tengah-tengahnya Bu. Jadi kalau nyari Al-Maidah ayat ke-3, nah, dimulainya dengan ayat al-yauma enggak, karena memang di tengah-tengahnya ayat itu disampaikan. Dan ketika kita selesai membaca Al-Quran, selesai berbuat sesuatu yang baik, jangan lupa di akhir surat Asy-Syarrat ya, diakhiri dengan kalimat apa Bu?
Insya Allah. Tilu ayat nu terakhir mah tadi hafal Bapak Ibu tayo. Jadi kalau ditanya apakah Bapak Ibu hafal surat Asy-Syaffat? Nah, maka jawabannya hafal 3 ayat terakhir. Apa itu, Bu? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Tilu ayat, Bu, mudah-mudahan jadi ganjel supaya kita tidak terjerumus ke dalam. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena ayat yang dibaca dari Al-Qur'an, kalau kita bacanya ikhlas, nanti di yaumul kiamat jadi yang akan kita di alam barzah akan menjadi penerang bagi kita. Jadi Al-Quran ini bisa jadi lampu neon kayak Bu di alam kubur, dan di akhirat akan menjadi lampu moncorong untuk memberikan penerang ketika kita sedang dalam kegelapan, dan akan memberikan syafaat ketika kita akan mendapatkan kehidupan yang tidak menyenangkan di akhirat nanti. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Gitu ya. Kok Al-Quran bisa memberikan syafaat? Memang hidup. Jadi Al-Quran ini hidup. Bapak Ibu kalau hidup tanpa Al-Quran maka tak akan bisa hidup bahagia. Jadi Al-Quran ini hidup karena adalah perkataan dari yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk Bapak Ibu, setelahnya kita membaca, kita juga ingin mendapat pemahaman yang benar, dan kita memanfaatkan alat bantu. Alat bantunya adalah berupa kitab tafsir Ibnu Katsir dan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kitab tafsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yuk kita lihat dari mulai ayat ke-139 surat Asy-Syaffat. Sesungguhnya Nabi Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi. Lalu dia termasuk orang yang kalah dalam undian itu. Maka ia ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan tercela. Maka ia ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak masuk termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah tandus sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuknya sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100.000 orang yang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Masya Allah. Nabi Yunus, masih ingat Nabi Yunus, Bu? Apa yang diingat oleh Bapak Ibu ketika dengar Nabi Yunus? Doanya. Apa doanya, Bu? La ilaha illallah subhanaka inni minadh dhalimin. Itu zikir Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan. Kenapa ada dalam perut ikan? Karena Nabi Yunus kabur dari medan dakwah. Karena apa? Frustrasi, putus asa. Karena apa? Dakwahnya tidak didengar oleh umatnya. Kemudian dia kabur, naik ke kapal, datang di kapal, di atasnya kemudian diundi karena kapal berat, kapal oleng. Kemudian harus dikeluarkan satu orang, maka yang dikeluarkan adalah Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus dilemparkan ke laut, kemudian ditelan oleh ikan apa, Bu? Duka ikan paus, duka ikan hiu. Nyebutnya abdi gete didinya hari tate, Bu, dengan sorangan oleh seekor ikan. Nah, kemudian di dalam perut ikan itu beliau berzikir. La ilaha illallah subhanaka inni minadz zalimin. Kalau saja beliau tidak berzikir, kalau beliau tidak bertobat, kalau beliau tidak beriman, maka akan tetap berada di perut ikan sampai kiamat, itu kata Allah. Dan karena beriman, nah, maka oleh Allah merintahkan kepada ikan keluarkan, maka
dikeluarkan oleh si ikan, kemudian keluar Nabi Yunus menggelepar-gelepar di pinggir pantai kering, ya Bu, kering Nabi Yunus sudah disemprotkan tidak beteng lauknya. Kemudian apa yang terjadi? Allah menumbuhkan dan kemudian dimakan oleh Nabi Yunus. Apa yang ditumbuhkan? Labu. Bapak Ibu udah pernah melak labu? Sok atuh beuki nama geus, tapi ai melak mah acan. Pernah melak labu mah gampang Bu, dina pot didinya rangkatkeun karena pangkal nu aya di gigi deui imah. Jadi berbuah labu. Tapi labu beneran Bu ya, bukan labu-labuan. Jadi kalau Bapak sekarang sakit lambung, ayeuna berusum nyeri lambung, berusum. Ini kan favorit tuh di mana-mana manusia nyeri lambung. Dokter panggampang disebutkan, oh iya lambung. Udah atuh can ngomong ke dokter ge geus katempo beuteungna teh sagala eusina. Gitu. Dan dari lambung inilah sumber penyakit kemana-mana. Ada yang jadi stroke, ada yang jadi kolesterol, ada yang jadi liur, ada yang jadi migrain, ada yang jadi GERD. Itu dari lambung kabeh Bu. Karena apa? Karena perut ini adalah ada makanan, dan makanan itu ada yang halal, ada yang baik, ada toyibah. Kudu nama nu di dahar teh nu halal jeung nu toyib. Nu toyib itu bergizi mun bahasa ieu mah Bu. Aya toyib teh anu halal jeung bergizi. Halalan toyibah. Aya urang mah sagala dihakan punya. Karuntah-runtah di dahar, hasil renten di dahar, hasil menanginyeum make bunga di dahar, itu ada riba. Tina riba bakal pusing karena otak, karena hese ibadah. Gitu ya, Bu ya. Itu dari hadis Bu yang tadi baca itu ya, bahwa harta yang dimasukkan ke dalam perut atau yang dimakan berupa harta yang tidak halal akan keluar berupa penyakit. Asli itu. Ada yang penyakit kulit, kesrek di mana-mana. Ya. Alhamdulillah. Tapi anu kata halal jeung alus sebenarnya naon alus teh anu thayyibah teh nyata nu bergizi. Ya. Bukan menyebabkan keracunan, ya, nu bergizi ya Mbak ya. Bukan makanan beracun gratis bukan, makanan bergizi gratis ya, sama MBG ya. Nah, kemudian ketika di daratan itu atau di pantai di basisir Nabi Yunus yang paling pertama dimakannya adalah labu. Kenapa labu? Karena di situ cai geus bisa diinum. Di darat oke can menang cai. Sedangkan labu itu adalah ada mengandung air. Jadi Bapak Ibu lamun airna nyeri beuteung makan labu. Labu yang kayak labu mentah. Itu yang masalah nah urang mah labu dikolak loba keneh gulana dibanding labu. Nah, atuh jadi penyakit. Penyakitnya ngaranna penyakit kolak. Ya Bu ya. Tapi nanaon labu diambil aja, kerak makan. Enak enggak? Nabi Yunus sehat kembali dan bisa dakwah kembali. Tong nanyakeun ka kuring, tong nanyakeun ka dokter. Labu nu kumaha? Kan Bu ya? Semua jenis labu. Nah, tapi si Gana hari di pantai mah meureun lain labu pada larang, lain labu di Lembang nya di pantai. Tingali ayeuna di pantai nu aya labu naon nya. Labu naon bisa di pantai Bu? Labu pantai ya. Lain labu gunung Bu ya. Jadi kudu mikirnya gitu ya. Sekarang ada labu yang warnanya itu kalau dimakan aduh alhamdulillah. Yuk sekali-kali jalan-jalan ngala labu yuk ke Lembang Bu ya. Tapi ulah ieu nanti usum banjir di Lembang. Tanyakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Ini kaitan dengan orang kafirin Quraisy yang namanya orang jahiliyah alias Sobiin. Dia tidak baca Taurat, tidak baca Injil dan tidak bisa Jabur, tapi dia itu hirup harbolin, dahar modal ulin. Cerita itu punya cerita nama. Mereka itu punya keyakinan bahwa yang namanya anak lahir perempuan itu adalah dari untuk Allah. Jadi langsung disembelih, langsung dibunuh kalau lahirnya perempuan. Sedangkan laki-laki adalah untuk mereka. Ya. Pas pada saat itu ada kakeknya Nabi namanya Sayyidina Abdul Muthalib boga anak 10 lalaki kabeh. Nu jadi pertanyaan, sabaraha hiji indungna? Kan udah jelas Bapak Ibu atau Abdul Muthalib punya anak 10. Dari berapa istri?
siapa datang abdi kakaratil berarti menangnya deui meunang kan bisa jadi pabrikna beda sabab pabrik nu aya geus tutup yang buka pabrik saja naon susahna punya tong nyari senakan yang lilis gitu Bu kayak ngambek datang ka ieu pabrik deui nyandung deui aing geus da dina Al-Qur'an teh lolobana mah paciu teh gara-gara